Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Habis bantai Indonesia 6-0, pelatih Samurai Biru malah mau evaluasi besar-besaran, Timnas Indonesia wajib belajar. Jai Idzes belak-belakan soal kekuatan Timnas Jepang, tapi yakin Timnas Indonesia bisa samai level mereka. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Meski menang telak 6 gol tanpa balas atas Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru tidak terbuai. Alih-alih larut dalam euforia kemenangan besar, Moriyasu malah langsung berbicara soal evaluasi dan pembenahan untuk timnya. Sebuah pendekatan yang sangat kontras dan patut dicontoh, terutama bagi tim seperti Indonesia yang masih berjuang membangun fondasi menuju pentas Piala Dunia. Laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi ajang unjuk kekuatan bagi Jepang. Bertanding di Stadion Suita City pada Rabu, 11 Juni 2025, mereka tampil begitu dominan atas Timnas Indonesia. Skor akhir 6-0 bukan hanya menegaskan betapa jauhnya jarak kualitas antara kedua tim, tetapi juga menunjukkan konsistensi Samurai Biru sebagai kontestan tetap Piala Dunia sejak 1998. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana Moriyasu menanggapi kemenangan itu. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia memuji determinasi para pemain Jepang seperti Takefusa Kubo dan Daichi Kamada yang terus ingin berkembang. Menurutnya, kemenangan ini bukan semata-mata karena kualitas teknik atau taktik, melainkan juga karena keinginan kuat dari para pemain untuk terus tumbuh. Saya pikir hasil ini adalah hasil dari determinasi para pemain untuk mengembangkan diri dengan melakukan yang bisa mereka lakukan, ujar Moriyasu. Pernyataan itu menunjukkan bahwa bahkan ketika menang besar, fokus mereka bukan pada hasil semata, melainkan pada proses pembelajaran dan perkembangan individu maupun tim. Moriyasu juga menyentil soal ambisi Jepang yang tidak hanya berhenti di dominasi Asia. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama mereka adalah bisa bersaing di level dunia. Maka dari itu, kemenangan atas Indonesia bukanlah akhir, melainkan hanya bagian dari perjalanan panjang. Tentu kami ingin menang, tetapi tujuan kami tidak hanya menang di Asia, tegasnya. Ia juga mengatakan bahwa para pemain Jepang harus terus keluar dari cangkang mereka. Sebuah metafora untuk berani menghadapi tantangan yang lebih besar, bukan hanya berpuas diri dengan dominasi regional. Menurut Moriyasu, meskipun menang besar, masih banyak aspek yang harus diperbaiki. Baik dari segi individu maupun keseluruhan tim, Jepang tidak boleh berhenti belajar. Ada banyak hal yang harus kami pelajari dan baik pemain atau keseluruhan tim harus perbaiki. Saya pikir kami harus bisa berkembang di semua area, ucapnya lagi. Mentalitas seperti inilah yang membuat Jepang terus berkembang dari waktu ke waktu. Mereka tidak berhenti berbenah, bahkan ketika berada di atas angin. Menariknya, Moriyasu juga menaruh perhatian terhadap kondisi skuad Timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa pemain lawan yang cedera, seperti Kevin Dix dan Yakob Sayuri. Namun, ia tidak menganggap itu sebagai faktor utama kemenangan Jepang. Ada beberapa pemain lawan yang cedera, tetapi bukan itu masalahnya, tetapi upaya dari para pemain kami, kekuatan mereka yang membawa kami meraih hasil ini. Pernyataan itu seolah menjadi tamparan halus bagi Indonesia. Di saat kita mungkin masih mencari-cari alasan dari kekalahan, Jepang justru mengedepankan kerja keras dan pembenahan terus-menerus. Bahkan, Moriyasu tidak ingin anak asuhnya merasa sudah cukup bagus hanya karena bisa menang besar. Padahal, bagi Timnas Indonesia, skor 0-6 ini bukanlah kekalahan biasa. Ini salah satu kekalahan paling telak dalam sejarah mereka di ajang resmi. Namun, sebaliknya, bagi Jepang, ini bahkan bukan kemenangan terbesar mereka. Sebelumnya mereka pernah mengalahkan Cina dengan skor 7-0. Di titik inilah Indonesia bisa mulai bercermin. Ketika Jepang yang sudah langganan tampil di Piala Dunia masih haus akan perbaikan, kenapa kita tidak bisa mengadopsi pendekatan yang sama? Apakah kita masih akan mencari pembenaran atas kekalahan? Atau mulai fokus pada perubahan sistemik yang membawa kemajuan nyata? Evaluasi bukan hanya soal strategi bermain. Ini juga menyangkut manajemen, pendekatan pelatihan, infrastruktur, dan terutama mentalitas. Jepang berhasil membentuk filosofi bermain yang kuat, dan mereka konsisten membangun pemain dari usia dini dengan program yang terstruktur.
Tidak heran jika mereka selalu tampil percaya diri dan penuh kontrol saat bermain. Sementara itu, Indonesia masih sering terjebak dalam romantisme hasil. Sekali menang, seolah sudah luar biasa. Sekali kalah, langsung terpuruk. Ini mentalitas yang sangat jauh dari visi tim-tim besar seperti Jepang. Apa yang dilakukan Moriyasu dan timnya adalah bukti bahwa mental juara dibangun bukan dari hasil pertandingan semata, tetapi dari kemauan untuk terus berkembang tanpa henti. Kini, dengan timnas Indonesia yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sudah saatnya semangat evaluasi dan pengembangan seperti milik Jepang diadaptasi. Karena jika ingin benar-benar bersaing di panggung dunia, bukan hanya skor dan kemenangan yang perlu dikejar, tetapi juga visi jangka panjang yang konsisten, terstruktur, dan menyeluruh. Jai Itzes belak-belakan soal kekuatan timnas Jepang, tapi yakin timnas Indonesia bisa samai level mereka. Jai Itzes akhirnya angkat bicara usai kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6. Tanpa basa-basi, Kapten Garuda itu secara terbuka mengakui bahwa Jepang berada di level yang jauh lebih tinggi dari Indonesia saat ini. Tapi menariknya, Itzes tidak terkesan putus asa. Justru sebaliknya, bek tangguh yang bermain di Serie A Italia ini melihat ada potensi besar dalam skuad merah putih untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi ujian nyata bagi timnas Indonesia. Bertandang ke Suita City Stadium, skuad Garuda harus menghadapi gempuran pemain-pemain elit samurai biru seperti Daichi Kamada, Takefusa Kubo, hingga Keito Nakamura. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia benar-benar tak berdaya dan harus rela kebobolan 6 gol tanpa balas. Sebuah skor yang menyakitkan, namun juga membuka mata bahwa kualitas masih jadi PR besar yang harus dituntaskan. Jai Itzes, yang ditunjuk menjadi kapten dalam laga tersebut, menilai bahwa kekalahan itu menjadi bahan evaluasi penting, terutama karena tim yang dihadapi memiliki kedalaman skuad luar biasa. Ia menyebutkan bahwa Jepang diisi oleh pemain-pemain top dunia yang rutin bermain di liga-liga elit Eropa, sedangkan Indonesia masih dalam tahap membangun pondasi dari berbagai level kompetisi. Kami punya pemain dari banyak latar belakang. Ada yang bermain di Liga 1, ada juga yang bermain di Belanda, Jepang, bahkan Italia seperti saya. Ini adalah tantangan sekaligus kekuatan karena kami membawa beragam pengalaman. Tapi memang belum cukup untuk menyaingi tim seperti Jepang, ungkap Itzes kepada ESPN Asia. Ia pun tidak segan menyebut bahwa ada jurang antara Indonesia dan Jepang, terutama dalam hal pengalaman bermain di kompetisi top. Pemain-pemain Jepang terbiasa menghadapi lawan kelas dunia setiap pekan, yang membuat mereka lebih matang dalam bermain, lebih cepat dalam berpikir, dan lebih tajam dalam mengeksekusi peluang. Namun, Jai Itzes tidak ingin kekalahan ini dijadikan alasan untuk larut dalam rasa kecewa. Ia justru melihat sisi positif dari pengalaman melawan tim sekuat Jepang. Kami belum di level mereka, itu benar. Tapi kami punya potensi untuk sampai ke sana. Saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan persiapan yang tepat, timnas Indonesia bisa mengejar dan menyamai level Jepang, tegasnya dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, Itzes menyatakan bahwa kekalahan dari Jepang akan dijadikan bahan pembelajaran berharga. Ia dan rekan-rekan setimnya ingin menjadikan hasil buruk itu sebagai motivasi untuk tampil lebih solid di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Oktober mendatang. Ya, meski kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap melaju ke babak keempat sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Di babak ini, Garuda akan bersaing dengan 5 tim kuat lainnya, yakni Arab Saudi, Oman, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Tim-tim tersebut akan dibagi ke 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan diberi kesempatan sekali lagi di babak kelima. Inilah kesempatan emas bagi Indonesia. Dan Jai Itzes tahu betul bahwa tak ada ruang untuk kesalahan. Kita harus bersiap lebih baik, harus lebih fokus dan lebih kompak. Pertandingan ke depan akan jauh lebih sulit, tapi juga membawa peluang luar biasa bagi kita untuk membuat sejarah, ucapnya optimis. Dengan modal kepercayaan diri, pengalaman dari laga-laga sulit, dan motivasi untuk membawa Merah Putih ke panggung dunia, Jai Itzes yakin bahwa langkah timnas Indonesia belum berhenti. Kekalahan dari Jepang hanyalah batu loncatan untuk masa depan yang lebih cerah. Dan jika semua elemen bersatu, bukan tak mungkin Garuda akan terbang tinggi di Piala Dunia nanti. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.